Oke, sekarang kita akan ngebahas kubus KLMNPQRS. Kubus ini ya. Nah, kubus KLMNPQRS. Kayak kata ibu tadi, kalau ngebuat kubus atau balok itu harus mulai dari bawah. Jadi mulai dari K, L, M, N. Jadi MN nya bukan di atas sini, harus bawah dulu muternya. W, Q, R, S. Jadi urutannya begitu ya. Jadi jangan sampai salah urutan, karena kalau salah urutan nanti hasilnya juga bisa salah. Oke, perhatikan. Dia bilang mempunyai panjang rusuk 8 cm, punya panjang rusuk 8 cm. Jadi semua rusuknya 8 cm. Kalau kubus dia sama semua ya. Titik A terletak pada rusuk KL. Nah, titik A terletak pada ini, titik A terletak pada rusuk KL dengan perbandingan KA sama AL itu perbandingannya adalah 1:3. Jadi KA sama AL itu perbandingannya adalah 1:3. Jarak antara titik Q dan titik A. Nah, yang ditanya itu dari Q menuju A. Nah, ini kalau kita gambarkan segitiga kan jadi begini. Ingat, harus rajin bikin segitiga ya. Kenapa? Karena ini geometri. Jadi kalau geometri ini memang mainannya sama segitiga. Jadi kalian harus bisa segitiga, karena kalau tahu segitiganya susah mengerjakan. Nah, ini titik Q-nya, ini titik L, dan ini titik A. Paham? Oke. Nah, kalau sudah itu kita cari AL. Nah, AL ini dia pakai perbandingan ya. 1 tambah 3 berapa? 4. Itu dia dapat 4-nya itu dari situ ya. Kenapa? Karena totalnya 4. Nah, AL itu kan perbandingannya 3, maka dia 3/4. Kalau KA 1/4 ya. Dikali, nah lihat panjang sisi itu, nah panjang sisinya adalah 8, maka dia 3/4 dikali 8 sama dengan 6 cm. Nah, panjang AL-nya 6 cm. Jadi sini kalian tulis 6 cm. Ingat, kata ibu, biasakan gambar segitiga 6 cm. Itu 6 cm. Nah, kemudian kita cari LQ. LQ ini kan sisi. Kalau sisi kan jelas, berarti adalah 8. LQ ini 8. Nah ya, 8. Nah, kalau sudah baru kita masukin QA. Rumusnya apa? Lihat. Tegak lurus di mana sih? Tegak lurusnya itu di QL, di sini nih, di L nih tegak lurusnya. Dari mana Bu taunya? Ya kamu lihat aja yang lurus itu di mana. Kalau dia lurusnya di Q, ya berarti tegak lurusnya di Q. Nah, artinya apa? Artinya AQ itu adalah sisi miring. Kalau sisi miring berarti dia di jumlah semua, maka rumusnya AL kuadrat ditambah LQ kuadrat. Rumusnya L kuadrat ditambah LQ kuadrat. Nah, AL nya berapa? AL nya kita masukin tadi kan dapat AL nya 6 kuadrat, LQ nya 8 kuadrat, berarti totalnya 36 tambah 64, 100 cm. Maka jaraknya adalah 10 cm. Mudah kan? Oke, ini soalnya tentang limas ya. Lihat, ini alasnya persegi ya. Yang ditanya TKM. Nah, ini nggak bisa kalian langsung. Kenapa? Karena ini akan membentuk segitiga. Ingat, dimensi ruang ini hubungannya erat banget dengan segitiga. Oke. Nah, di soal kan ada tinggi limas 4 cm. Tinggi itu apa sih? Tahu ya, tinggi itu dari puncak menuju dasar. Ini puncak menuju dasar. Ini ada dasar di sini. Di puncak menuju dasar itu dikatakan tinggi. Nah, dari puncak menuju dasarnya dikatakan tinggi. Nah, ini dia ya, yang garisnya yang bagus. Nah, itu tingginya berapa? 4. Nah, ini kita kasih namanya titik O. Kemudian dia tegak lurus membentuk siku-siku. Kenapa tegak lurusnya di situ? Karena kita narik garis lurus dari tinggi itu. Paham? Nah, baru kemudian dari O ke M. Nah, ini akan terbentuk segitiga. Ini segitiganya.
Kalau kalian bisa melihat segitiganya nih, set set set, nah ini segitiga. Lu gambarkan ulang ya. Jadi bentuk segitiganya seperti ini. Jadi nanti kalau mengerjakan soal biasakan menggambar ulang segitiga. Ini ada titik O, ini ada titik M, dan ini ada titik P. Segitiga ada di O, berarti segitiga di sini. Nah lihat, yang ditanya TM, TM ini apa? Berarti sisi miring. Kalau sisi miring berarti semuanya ditambah. Nah berarti tinggal kalian lihat O ke M berapa. O ke M itu berarti dia setengah dari KM. Nah KM ini apa? KM ini berarti diagonal ya. Kalau diagonal kayak mana? Nah cari diagonal berarti KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Nah karena KL sama dengan LM, maka sesuai ini ya, persegi, diagonal persegi kayak mana? Diagonal persegi itu tinggal setengah dikali sisi akar 2. Nah karena ini 8, maka setengah dari 8 berapa? 4. Nah ingat, tinggal ditambahin akar 2 ya. Kenapa dipakai setengah? Tadi itu setengah itu karena yang dia minta OM. Ingat, kalau dia persegi itu kalau dia diagonal sisinya ditambahin akar 2. Kalau dia kubus, nah kalau kubus itu kan persegi semua, tapi dia dalam dimensi ruang. Nah kalau diagonal ruang itu tinggal ditambah akar 3. Jadi kalau misalnya sisinya 5, diagonal ruangnya 5 akar 3, diagonal sisinya 5 akar 2. Jadi kalau sisi di akar 2, kalau ruang di akar 3. Nah ini karena dia sisi, maka dia 8 akar 2. KM itu 8 akar 2. Nah yang kita butuhkan kan OM. OM ini setengah dari KM nih. OM ini setengah dari KM, maka dia setengah dari 8 akar 2, berarti 4 akar 2. Paham ya? Nah kalau sudah dapat nih si OM udah dapat, TO juga sudah dapat. Nah kalau sudah dapat semuanya, tinggal kalian masukin. TO nya kan jelas nih 4, berarti 4 kuadrat ditambah tadi OM nya ini, OM nya tadi setengah dari diagonal sisi, berarti 4 akar 2 kuadrat. 4 kuadrat 16, 4 kuadrat kan 16, akar 2 kuadrat berarti 2, jadi 16 kali 2 32. Bisa ya? 4 akar 2 kuadrat itu kayak mana? Nah kalau sudah dijumlahin 16 tambah 32 sama dengan 48. Nah 48 ini nggak bisa keluar akar. Nah berarti gimana caranya? Berarti 48 ini kalau yang bisa keluar akar siapa? 48 dibagi 2 2 nggak bisa keluar akar, jadi nggak boleh kalian bagi dengan 2. Siapa yang bisa keluar akar? Ada 4, ada 9, ada 16. Nah ini yang bisa keluar akar 16. Jadi 48 itu arti dari 16 dikali 3. Begini ya. Akar 16 berapa? Akar 16 itu 4. Akar 3 nggak bisa keluar akar, maka hasilnya adalah 4 akar 3. Paham ya? Oke, selesai. Oke, soal selanjutnya, kubus ABCD FGH mempunyai panjang rusuk 12, panjang rusuknya 12. Titik P terletak di pertengahan AE, jadi nanti dia ada di tengah-tengah AE. Terus yang ditanya jarik titik M menuju PG. Oke ya, nah berarti yang pertama kalian harus gambar kubus. Ingat, ABCD-nya yang paling bawah, FGH bagian yang atas. Oke, ya ini segitiganya ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Tadi mulainya dari bawah. Oke, kemudian dia bilang jarak titik P itu terletak di antara AE. Nah, lihat, makanya lihat titik P itu di antara A dengan E, antara A dengan E itu titik P. Kemudian yang ditanya dari garis P menuju G ini ya, P menuju G. Nah ini lihat, ini dia bentuk segitiganya seperti ini. Jadi kalau kamu gambar ulang bentuk segitiganya begini.
ada P, ini ada O, ini kita anggap O ya, tegak lurus. Kenapa O? Boleh nggak yang lain? Boleh sih, ini cuma biar enak aja. Ini G, ini E. Nah, ini bentuk segitiganya. Nah, kalau ada dua segitiga seperti ini, kalian nggak pakai ini ya, nggak pakai rumus siku-siku. Jadi sebenarnya di dimensi 3 ini hanya ada dua segitiga siku-siku sama segitiga perbandingan seperti ini. Nah, tugas kalian adalah mencari tahu nih, dia ini segitiga yang siku-siku atau segitiga perbandingan. Oke. Kita mulai nih. Nah, ini kan EP ini berarti dia di tengah-tengah, berarti bagi 2 ya, karena dia rusuknya 12, berarti kalau E ke P itu dia 12 dibagi 2, maka EP itu 6. Paham ya kenapa EP itu 6? Kemudian EG. Nah, kita harus cari EG. Kenapa EG? Karena ini kan segitiga, nanti ngebentuk segitiganya di situ. EG itu diagonal sisi. Ingat kata ibu, diagonal sisi itu kalau tinggal kamu tambahin akar 2, karena sisinya 12, ini sisinya 12, maka EG nya tinggal kamu tambahin akar 2, 12 akar 2. Nah, kalau dia EC atau EB, nah ini kan kalau EC EB itu udah diagonal ruang, berarti dia ditambahin akar 3, 12 akar 3. Ini kamu tulis di sini berarti 12 akar 2, ini 12 akar 2 ya. Terus mana tadi yang udah ketemu EP? EP itu dia setengah, berarti EP itu 6. Nah, sekarang tugas kamu adalah mencari PG. Kenapa nyari PG? Karena kita bakalan ya kita bakalan cari EO nanti ya. Kenapa? Karena yang ditanya jarak E terhadap garis PG, ini garis PG nya. Oke, sekarang kita cari PG. Nyari PG kayak mana? Nyari PG ini pakai Pythagoras. Nah, artinya ini belum ada nih. Nah, sebentar ya, lupa hapus dulu. Nah, ini belum ada tengahnya. Nah, ini kan belum ada tengah nih, ini kan berarti masih masuk Pythagoras. Nah, Pythagoras berarti dengan siku-siku di E, siku-sikunya di E. Nah, berarti PG ini adalah sisi miring. Karena PG sisi miring, maka dia dijumlahin EP kuadrat ditambah EG kuadrat. Nah, EP nya kan 6, EP 6 ditambah 12 akar 2, hasilnya 36 ditambah 288 akar 3, 24, 18 cm. Maka ketemulah PG ini adalah 18 cm. Paham ya. Nah, kemudian yang ditanyakan jarak titik E terhadap PG. Nah, berarti yang ditanyakan yang ini. Ini yang ditanya. Nah, ini kayak mana sih nyarinya? Ibu punya trik khusus sih sebenarnya. Nanti ibu coba jelaskan di sini ya. Jadi untuk tahu dia dikali dengan siapa, dengan dia dikali dengan siapa, kalau ibu biasanya bentuknya seperti ini. Ini kan ada segitiga nih, ada dua segitiga, kemudian dia ngebelah di sini. Nah, jadi ini misalnya P, Q, O, E. Nah, lihat, yang tegak lurus kan yang pertama ini. Yang tegak lurus tuh yang pertama ini, tegak lurus dengan ini. Nah, jadi dia tuh kayak ngebentuk L gitu loh. Nah, jadi dia kayak gini nih bentuknya. Jadi ini dikali dengan ini. Nah, itu untuknya apa? Untuk mencari perkaliannya, artinya PG ini dikali dengan EO. Nah, kenapa? Karena bentuknya tegak lurus seperti itu ya. Nah, yang kedua, ini kan kalau kita tambahin garisnya begini, ini juga sama. Dia jadi kayak gini gambarnya. Nah, jadi gini ya kan. Nah, maka yang kedua adalah PE dikali EG. PE dikali EG. Nah, ini cara ibu untuk menentukan perkaliannya. Kenapa? Karena biasanya suka salah di situ. PE dikali PG, PE dikali EO, PE dikali EO sama dengan EG dikali PG. Nah, itu suka salahnya di situ. Maka kalau ibu
biasanya lebih cenderung kalau dia ada dua segitiga itu, ingat aja bentuknya adalah tegak lurus. Jadi dia lurus ke sana, lurus ke samping dikali lurus ke atas. Nah ini kalau kita teruskan kan jadi begini, maka dia lurus ke atas dikali lurus ke samping. Itu model belajarnya ibu sih ya, kalau kalian punya cara sendiri ya nggak apa-apa. Nah kalau sudah, nah maka dia didapat nih EO, kayak kata ibu tadi ya, tegak lurus, PG dikali EO, atau EO dikali PG sama dengan ini yang tegak lurusnya tadi, PE dikali EG. Nah kalau sudah, masukin EO nya berapa, EO nya kan ditanya, PG berapa, PG 18, PG 18 yang ini ya. Terus EP berapa, EP 6, ini EP, ini EP 6. Kemudian EG berapa, EG 12 akar 2. Nah kalau sudah, berarti nyari EO kayak mana? Nah kalau nyari EO berarti ya, ini kalian selesaikan dulu boleh, atau kalian mau nyari EO berarti 18 nya pindah. Kalau 18 pindah berarti jadi bagi, ini kan berarti nyari EO nya sama dengan, nyari EO nya berarti sama dengan 72. Ini hapus saja ya biar enak. Berarti nyari EO nya sama dengan 72 akar 2 dibagi 18. Akar 2 nggak bisa ya, akar 2 tetap dibagi 1, maka dia akar 2. Nah 72 dibagi 18 itu 72 dibagi 18 itu 4, maka hasilnya 4 akar 2. Itu hasilnya selesai. Oke, selanjutnya 5 beraturan. 5 beraturan. Nah, 500 beraturan dengan panjang AB 12, TA 10, jarak titik A ke tusuk TB. Jangan lupa dimensi ruang harus digambar. Oke, kalian buat dulu limasnya. Ini dia limas TABCD, kemudian mempunyai panjang AB 10, panjang AB 12, TA 10, yang ditanya jarak titik A terhadap rusuk TB. Nah jadi jarak titik A terhadap rusuk TB. Nah ini kalau kalian lihat dia nanti ada jadi dua segitiga ya, jadi ada dua segitiga. Kok bisa ada dua segitiga bu? Ingat ini T itu kan tinggi itu punya dasar. Nah ini kan punya dasar, kalau kalian tarik garis lurus kan, nah lihat tuh, maka gambar segitiganya seperti ini. Gambar segitiganya ini yang tinggi tadi ya. Nah, ini sini. Nah kemudian di sini dia ada segitiga lagi. Jadi gitu segitiga ya. TA itu kalau nggak digambar juga nggak apa-apa sih, cuman kalau mau kalian gambar ya nggak apa-apa digambar. Oke, ini kan ini A, ini B, ini P. Tanya ya, ini tinggi tadi, ini dasarnya O. Nah perhatikan, berarti kita butuh semua nih AB. AB itu berapa sih? AB kan udah jelas nih, AB nya ada 12 nih, berarti AB nggak perlu kita cari, AB ini 12. Terus TB ini sama dengan TB ini sama dengan TA ya. Kenapa? Karena mereka kan sisi ya. TB itu sama dengan TA. Nah karena TB sama dengan TA berarti TB ini 10. Ini TB nya 10, TB nya 10. Nah kemudian kita cari TO. Nah TO ini kita belum tahu, terus nyari TO kayak mana? Nah lihat nih, kalau kalian perhatikan segitiganya, satu segitiga aja ya. Nah ini kalau kalian perhatikan segitiga TOB, nah ini segitiga, ini kan siku-siku di sini. Nah berarti TO sisi miring, bukan TO bukan sisi miring. Karena TO bukan sisi miring, maka dia dikurang TA. Ini TA ya, boleh nggak TB? Kita ganti TB juga boleh. TB ini TB kuadrat dikurang
OB kuadrat. AO sama OB sama ya, karena posisinya di tengah tuh. TB kuadrat dikurang OB kuadrat. Nah, kamu masukin TB itu 10 kuadrat, sedangkan OB itu 6 kuadrat, karena kan A ke B tadi 12, O itu tengah-tengah, paham ya? Nah, dapatlah 100 kurang 36, dapatlah 8 cm. Nah, kalau sudah dapat nih TO nya tadi, berarti kita dapat TO 8 ya, ini TO nya 8. Nah, terus kalau sudah dapat TO kayak mana? Ya udah, kan nggak boleh kamu cari semua. Kenapa? Karena salah satunya kan ada yang mau cari. Berarti yang kita cari adalah A ke P. Nah, ingat cara rumusnya tadi yang tegak lurus. Siapa sih yang tegak lurus? Dengan tegak lurus, nah ini tegak lurus nih. AB sama OT ini tegak lurus. Jadi AB pasti dikali OT. Coba ya. AB dikali OT. Nah, ini AB dikali TO, nggak apa-apa deh, ini sama aja dibalik. Nah, berarti yang tegak lurus berikutnya adalah ini. Yang tegak lurus berikutnya adalah BT ketemu PA, maka sama dengan BT TB ya, di sini TB dikali AP. Ya sama aja kan, BT dikali PA. Nah gitu. Jadi nyari untuk perkaliannya itu adalah yang tegak lurus kalau ibu ya. Yang tegak lurus begini. Oke, nah kalau sudah kamu masukin AP-nya ditanya. AP ini yang ditanya. AP ditanya TB berapa TB-nya kamu masukin 10. Ini TB 10. Terus kemudian AB, ini AB ya, AB 12. Kemudian TO tadi kita udah cari TO 8 ya, TO nya ada 8. Nah kalau sudah ya ingat tadi 10 nya pindah ruas, jadi bagi ini kan 12 kali 8 96 dibagi 10, maka hasilnya 9,8 ya. Nah, kita lanjut ke soalnya ya. Soal selanjutnya, nah ini ada balok KLM PQRS mempunyai panjang KL3 LM4 KB12. Nah, ini kamu harus buat dulu gambar baloknya. Buat gambar balok, kemudian kalian tulis KLMN-nya yang di bagian bawah, PQRS-nya bagian sisi atas. Oke. Kalau sudah ini jadi kalian gambar ini posisi KLMN PQRS ya. Nah, kalau sudah gambar seperti ini, kalian langsung buat yang ditanya apa sih jarak titik R terhadap diagonal PM. Nah, kalian bikin dulu garis PM-nya. Ini PM-nya ini diagonal ruang. Karena dia diagonal ruang, maka dia kita cari nanti diagonal ruangnya. Karena ini balok, maka dia nggak boleh pakai akar 3. Yang langsung akar 3 itu hanya kubus ya. Nah, yang ditanya adalah jarak titik R terhadap diagonal PM. Nah, ini R terhadap PM-nya kita buat titiknya T. Boleh nggak yang lain? Boleh. Nah, ini siku-siku di sini. Nah, ini kalau kita gambarkan segitiganya jadi ini. Paham ya? Nah, kalau begitu kamu harus cari nih. Kamu harus cari semua sisinya. Kita mulai dari cari sisi PR. Nah, sisi PR ini apa? Ini lihat tuh PR. PR ini adalah diagonal sisi. Nah, ini kalau kita buat gambarnya jadi seperti ini. Ini ada R, ini ada Q, ini ada P. Nah, ini. Nah, yang kita cari kan PR nih. Lihat, ini tegak lurus di sini ya. Berarti PR ini adalah sisi miring. Nah, karena PR ini sisi miring, maka semuanya ditambah. Maka cara nyari PR sama dengan PQ ditambah QR nih. PQ ditambah QR. Nah, PQ berapa? Lihat, PQ itu sama dengan KL, dia 3. Sedangkan QR sama dengan LM, dia 4. Maka 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dengan 9 ditambah 16. Berarti sama. Oke, soal selanjutnya di LKS ya, yang ini nomor 8. Kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Titik M terletak di pertengahan rusuk EH. Jarak titik M terhadap diagonal AG. Nah, ingat, perhatikan, kalian wajib benar-benar harus benar gambarnya. Karena kalau enggak nanti salah lagi. E ke H itu yang mana? Ingat ya, ABCD itu bagian yang bawah, EFGH itu bagian atas. Penulisannya nggak boleh salah. Oke.
Oke, kita mulai. Ini kan dia titik M terletak di pertengahan rusuk EH. Jadi ini ada EH, di tengah-tengahnya ada M. Nah, itu titik M. Kemudian dia minta jarak titik M terhadap diagonal lagi. Ini diagonal lagi, ini diagonal ruang. Nah, ini jadi kalau kamu gambar. Nah, ini kan belum jadi segitiga nih, ini belum jadi, ini kan berarti baru segini nih. Nah, ini gimana caranya kamu buat segitiga? Jadi biasanya kalau ada hubungannya sama diagonal ruang, pasti ada hubungannya sama diagonal sisi. Kalau ada diagonal sisi aja belum tentu ada diagonal ruang, tapi kalau ada diagonal ruang biasanya sudah pasti ada hubungan dengan diagonal sisi. Nah, ini kalau kamu bikin segitiganya seperti ini. Ini titik A, ini titik B, salah tuh ya, ibu gambar yang benar aja deh, jelek gambarnya, maklum ya, emang nggak bisa gambar sih sebenarnya. Ini titik A, ini titik G, ini titik M ini yang di tengah-tengah, ini titik M. Nah, yang ditanyakan dari titik M terhadap diagonal AG, berarti yang ditanya M. Paham ya? Nah, kalau sudah tegak lurus di sini. Nah, karena sudah, kita cari satu-satu nih. Yang pertama kita cari AM. AM ini apa sih? AM ini dia bukan diagonal sisi ya. Kenapa dia dikatakan diagonal sisi? Karena kalau diagonal sisi, ini kalian perhatikan, ini AM. Diagonal sisinya itu adalah AH, dan ini juga bukan setengah diagonal sisi ya, karena kalau dia setengah harusnya dia ada di tengah-tengah situ M-nya, bukan di situ. Nah, jadi ini kayak mana ya kalian gambar? EH ini kan semua sisinya 8 ya. Nah, berarti kalau kamu ini kalau ibu gambar nih, kita mau cari AM nih. Ini untuk gambar segitiga AM. Ini kan begini. Nah, ini ada A, ini ada M, ini ada E. Nah, karena semua rusuk kubus itu ada 8, maka E itu adalah 8. Sedangkan M ini enggak 8. Kenapa? Karena M ini di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah kan berarti bagi 2. Berarti M ini adalah 4. Nah, baru kita cari ini. Nah, ini sisi miring. Kenapa? Karena tegak lurus di E ya. Tegak lurus di E, maka M adalah sisi miring. Kalau sisi miring ditambah. Nah, ini AE ditambah EM kuadrat ya. 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat, hasilnya 80. 80 itu artinya sama dengan 16 dikali 5. 80 itu 16 kali 5. 16 keluar akar jadi 4. 5 nggak bisa keluar akar, maka hasilnya 4 akar 5. Maka untuk AM-nya, AM-nya 4 akar 5 ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita cari MG. Nah, MG ini sama AM. Nah, kamu lihat tuh, posisinya kan sama dengan AM. Nah, karena dia sama, maka dia juga sama, 4 akar 5. Nah, tugas kamu sekarang adalah cari AG. AG ini diagonal ruang. Nah, kalau diagonal ruang, karena ini kubus, nggak perlu kamu cari diagonal ruang, tinggal kamu tambah akar 3. Kalau diagonal sisi, kamu tinggal tambah akar 2. Karena diagonal ruang, maka AG ini hasilnya adalah 8 akar 3. AG ini 8 akar 3. Nah, kalau sudah kayak mana? Nah, kalau sudah kita cari MN. Nah, nyari MN kayak mana? Pakai perbandingan dong, Bu. Nggak perlu pakai perbandingan. Kenapa? Karena sisi AM dan sisi AG itu sama. Jadi tinggal kamu bikin aja dia Pitagoras nih. Kalau kamu belah siku-sikunya jadi seperti ini. Misal di sini ini siku-sikunya yang ke sana ya. Tunggu Ibu, siku-sikunya yang ke sebelah sana.
Nah, siku-siku di sini ya. Siku-siku di sini. Ini ada A, ini ada N, ini ada M. Yang ditanya MN. Nah, kalau MN ini bukan sisi miring, berarti dia dikurang. AM tadi dapat 4 akar. AM dapat 4 akar 5. Sedangkan AN, nah AN ini kan di tengah-tengah, berarti dia setengah dari AG. AG setengah dari AG. Nah, karena AG-nya 8 akar 3, maka AN itu adalah setengah dari 8, berarti 4, maka dia 4 akar 3. Nah, itu dia kenapa 4 akar 3. Paham ya? Nah, masukin. Karena dia bukan sisi miring, maka dia dikurang. AM kuadrat dikurang AN kuadrat, hasilnya 4 akar 5 kuadrat dikurang 4 akar 3 kuadrat. 4 kali 4 16, 16 kali 5 80. Yang ini 16 dikali 3 berarti 48. 80 kurang 48 32. 32 ini sama dengan akar 16 dikali 2. Akar 16 4. Akar 2 nggak bisa keluar, maka jawabannya adalah 4 akar 2. Paham ya? Soal selanjutnya tentang 5 segi 4 ya. Berarti kalian buat dulu 5 segi 4-nya B, C, D, T. T itu tinggi ya. Nah, kalau sudah, lalu kalian isi dengan angka-angkanya. Oke, perhatikan. T, A, B, C, D. Panjang rusuk alas 18, berarti semuanya 18. AB 18, BC 18, CD 18, AD 18, semuanya 18 ya yang untuk alas. Kenapa? Karena dia persegi. Kemudian tingginya 12. Nah, tinggi itu dari tinggi menuju ke tengah. Tinggi 12. Kemudian titik O merupakan titik potong antara garis AC dan BD. Ada ya, garis AC dengan BD ya, titik O titik potong ya, titik tengah tadi Bu bilang. Kemudian titik E terletak di pertengahan rusuk AB. Titik E terletak di pertengahan rusuk AB. Nah, ini sini titik E-nya harusnya. Tapi karena kalau kita buat di sini nanti gambarnya nggak jelas, jadi kita buat dia di antara BC. Kok dibuat di situ, Bu? Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena antara AB sama BC ini sama, sisinya sama. Kenapa sisinya sama? Karena mereka persegi, maka titik E ditaruh di sini. Kenapa? Biar enak, biar bisa kelihatan segitiganya. Intinya apa sih? Intinya kan kamu harus buat segitiga. Nah, inilah segitiganya nih. Ini. Nah, segitiganya itu ya. Nah, kalau kita gambar ulang, dia jadi gini. Nah, kemudian ada yang ditanya titik O terhadap garis TE. Nah, ini ada garis TE. Nah, yang ditanya titik O terhadap garis TE. Oke. Nah, ini sisi antara sisi OE sama OT-nya ini nggak sama. Karena OE sama OT-nya nggak sama, kita nggak bisa pakai Pitagoras kayak soal sebelumnya. Ini pakai perbandingan tegak lurus. Nah, ini kali ini. Ngerti? Oke, lanjut ya. Sebenarnya soal 5 sini lebih mudah sih. Sekarang kita yang pertama kita cari TE. Lihat, TE ini adalah sisi miring. Sisi miring dari TO menuju OE. Oke. TO berapa sih? TO itu tinggi ya. Tingginya kan udah ketahuan. Berapa sih tingginya? Tingginya kan 12. Tunggu. TO-nya kan dapat nih 12. Kemudian OE. Nah, OE ini sama, kalau kita tarikan berarti dia di tengah-tengah ya, di tengah-tengah dari AB. Berarti OE ini adalah setengah dari 18, setengah dari 8. Jadi OE itu setengah dari AB. Sama aja dia kan setengah sisi. Berarti setengah dari 8, setengah dari 18. Berarti OE-nya adalah 9. Nah, OE-nya berarti OE sama dengan 1/2 dikali 18. Berarti OE-nya 9. Nah, masukin OE 9. Sekarang OP. Nah, ini OP yang ditanya ya. OP ditanya nih, OP. Karena dia meninggalkan jarak O terhadap TE. Nah, sekarang kita cari
TE. Nah, TE ini apa? TE ini kan kalau kamu lihat segitiga, ini kan jadi segitiga siku-siku dengan siku-siku di O, maka TE itu adalah dia sisi miring. Kalau sisi miring berarti ditambah TO kuadrat ditambah OE kuadrat nih. TO kuadrat ditambah OE kuadrat ya. Nah, hasilnya 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Hasilnya 225, akar 225 15. Nah, kalau sudah ketemu 15, tarik garis lurus kata ibu. Lihat, ini garis lurus pertama. TE dengan PO berarti TE dikali PO, atau di sini dia TE dikali OP. Nah, garis yang tegak lurus kedua ini TO dikali OT berarti TO dikali OE. Nah, kalau sudah masukin OP-nya ditanya, TE-nya 15, masukin TO-nya 12. Ini TO 12, kemudian OE-nya 9, OE 9, masukin 12 kali 9 108. Karena yang ditanya OP berarti 15 pindah ruas dari kali jadi bagi. Jadi 108 dibagi 15 hasilnya 7,2. Paham ya? Mudah yang ini, Dimas. Oke, kita ke soal selanjutnya. Ini udah ada gambarnya ya, tapi ini belum ada gambar limas. Nah, tugas kalian adalah menggambar limas di dalam sebuah kubus. Oke, sekarang lihat, itu kan sudah ada T itu tinggi, berarti pusatnya nanti di sini. Sekarang kamu tarik aja. Kenapa? Karena dia minta T A B C D, berarti limasnya di A B C D. Ini untuk alasnya ya, tinggal kamu tarik nih. Berarti dia ke T, ini ke T, ini ke T, ini ke T. Nah, inilah jadi limasnya kan seperti ini. Itu limasnya di situ ya. Ini limasnya, jadi ada limas di dalam kubus. Yang ditanya jarak titik T terhadap bidang alas. Jarak titik T terhadap bidang alas berarti T ke O ini, T ke O ini jarak tingginya ya. Tunggu, kita ganti warna aja. Nah, T ke O inilah yang ditanya, jadi tingginya itu berapa. T terhadap bidang alas itu kan berarti tinggi ya. Kita mau yang pertama kita cari dulu AC ya, diagonalnya. Kenapa? Karena biar kita tahu nih, nanti dia bisa jadi segitiga gini loh, nyambung ya. Jadi kita harus cari diagonal AC atau BD ya. Jadi anaknya AC aja. Kalau mau nyari AC berarti AB ditambah BC. Oh ya, ini berat, ini bukan kubus ya, balok. Gambarnya aja yang benar. Oke, kenapa kan sisinya beda? Karena kalau dia persegi kan tinggal di akar 2 aja. Tapi karena dia balok, jadi kamu harus cari sisi miringnya. AC berarti sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, karena dia sisi miring ya. Ini yang mau kita cari. Paham? Nah, sudah, masukin 16 kuadrat sama 12 kuadrat 400 sama dengan 20. Maka udah dapet nih, berarti AC nya 20. Ini AC nya 20, AC 20 ya. Nah, kalau sudah ketemu AC, kita bisa cari TO. Ini kan kalau kita buat dia jadi bentuk segitiganya begini ya. Ini. Nah, ini gambar ulang aja, jadi segitiganya ini. Ini T, ini O tadi, ini A. Sekarang kita masukin TA-nya itu 26. Ini kan udah jelas nih, di sini ada tuh. TA-nya sudah dikasih tahu 26. Jadi nggak perlu kamu cari. TA-nya 26. Kemudian OA, lihat. Yang kita cari tadi kan AC ya. AC itu 20. Sedangkan OA itu kan berarti di tengah-tengah sini. OA itu setengah dari AC. OA itu setengah dari AC, berarti setengah dari 20.
10, maka OA nya adalah 10. Nah sekarang TO yang ditanya. Nah ini siku-siku di sini, berarti miringnya adalah TA. Yang ditanya TO, TO ini bukan sisi miring, maka dia dikurang. Maka rumus TO nya adalah TA kuadrat dikurang AO kuadrat. 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat sama dengan 576, maka 576 24, maka jawabannya 24. Paham ya? Paham. Kalau masih masuk kategori mudah. Ini soal selanjutnya ya. Ini ada balok. Balok itu berhubungan dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah coba kalian perhatikan, di soal itu hanya ada panjangnya 12, lebarnya 9, sedangkan tingginya nggak ketahuan. Nah terus dapat tahunya dari mana? Tahunya kita dari volume. Sini kan volumenya ada 540 mm. Nah berarti dari volume ini kita bisa cari tinggi. Rumus volume apa sih? Panjang kali lebar kali tinggi. Masukin volumenya 540, panjangnya 12, lebarnya 9. Nah tingginya ditanya 12 kali 9 108. Nah, karena kita nanya tinggi, berarti 108 pindah ruas, 540 dibagi 108 hasilnya 5, maka tingginya 5, maka QM itu 5. Paham ya? Nah sekarang lihat yang dimintakan OR terhadap LM. OR sama LM ini sejajar. Nah karena mereka ini sejajar, maka kita tarik garis yang mendekati. Boleh di belakang, boleh di depan, biar enak di depan aja ya. Karena mereka sejajar, jadi kalau kita tarik garisnya seperti ini. Nah, jadi segitiga kan. Nah, coba kalau kita gambar ulang segitiganya begini. Ini O, ini K, ini L, gampang banget kan? Nah, ini sudah jelas. Yang ditanyakan jarak dari LM ke OR, berarti yang ditanya tuh yang ini, OL ini yang ditanya. Nah, OL ini posisinya apa? OL ini posisinya sisi miring karena siku-siku di K. Kalau sisi miring berarti ditambah, ya sudah tambahin aja KO kuadrat ditambah KL kuadrat. Nah, masukin deh angkanya. KO tadi, KO itu tinggi ya, KO itu sama dengan OM. KO nya masukin, tadi kan udah kita cari 5 kuadrat, terus KL nya 12 kuadrat, kita masukin, kita cari, kita jumlah, akar dari 169 13, jadi jawabannya 13. Mudah banget kan? Soal selanjutnya ada esai ya. Oke, perhatikan yang ini, kubus ABCD punya rusuk 6. Yang pertama jarak titik A ke titik G, jarak titik C ke titik P, jarak titik B ke titik Q. Kita bahas dulu yang pertama. Kita bahas dulu yang A ya. Kita bahas dulu yang A, jarak titik A ke titik P. Oke, lihat ini kubusnya ya. Yang ditanya ini kan jarak titik A terhadap titik G. Ini titik A di sini, titik G di sini. Nah, lihat. Ini kan diagonal ruang. Kalau diagonal ruang sudah gampang banget, tinggal kamu tambahin aja akar 3. Kalau dia diagonal sisi kayak A ke F atau E ke B, nah itu diagonal sisi. Kalau diagonal sisi akar 2. Karena A ke G itu diagonal ruang, maka yang pertama A itu hasilnya adalah 6 akar 3. Selesai kan? Selesai, mudah banget. Itu yang A ya. Sekarang kita cari yang B. Yang B ini jarak titik C dan titik P. Nah, titik P itu di tengah-tengah rusuk EH. Jadi di tengah-tengah ini ada yang namanya titik P. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, untuk yang B ini itu di tengah-tengah ada titik P antara E dengan H. Ini ya titik P-nya. Nah, kemudian dia nanya jarak titik C terhadap titik P. Titik C ini terhadap titik P. Nah, ini kan kalau kalian buat dia jadi kayak segitiga gitu. Nah, jadi kalau kalian mau lihat dia dari segitiga. Nah, ini siku-sikunya ada di H. Siku-siku ada di H ya, karena kita tarik lurus. Maka PC ini atau CP ini sisi adalah sebuah sisi miring. Nah, kalau sisi miring berarti ditambah CH kuadrat ditambah
HP kuadrat. Nah, HP berapa sih? Karena ini posisinya dia bilang di tengah-tengah, berarti kalau E ke H itu 6, berarti kalau P ke H itu 6 bagi 2, berarti 3. Oke, paham? Terus HC, lihat HC ini ada diagonal sisi. Kalau diagonal sisi tinggal kamu tambahin aja akar 2. Kalau diagonal ruang tadi akar 3 ya, itu bedanya. Kalau diagonal sisi akar 2, kalau diagonal ruang akar 3. Nah, kalau sudah ya kalian hitung 3 kuadrat 9, 6 kuadrat 36, 36 kali 2 7, 2 akar 81 9. Maka yang B ini jawabannya 9. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas yang C. Yang C ini jarak titik B terhadap titik Q. Jadi yang ditanya itu yang ini, B terhadap Q. Nah, gimana cara nyarinya? Kalian harus lihat segitiganya, ini segitiganya. Nah, paham? Nah, ini kalau kalian gambar lagi, dia jadi seperti ini. Tegak lurus di Q ya. Sini tegak lurus, di sini ada Q, di sini ada B. Oh salah, tegak lurus di F. Tegak lurus di F, ini F, ini ada B, ini ada Q, ini B ya, ini B. Nah, yang ditanyakan berarti BQ. BQ ini adalah sisi miring. Sisi miring ya berarti ditambah BF kuadrat ditambah FQ kuadrat. Nah, berarti untuk nyari BQ tadi BF kuadrat ditambah FQ kuadrat. BF berapa? BF itu kan sisinya 6, sisinya 6, berarti BF-nya 6. FQ lihat FQ ini adalah setengah diagonal sisi. Diagonal sisinya FH 6 akar 2. Ingat diagonal sisi tinggal ditambahin akar 2 kalau kubus. Karena FQ ini setengah, maka setengah dari 6 adalah 3, maka dia 3 akar 2. Udah deh dimasukin 6 kuadrat 36, 3 kuadrat 9, 9 kali 2 18, akar 54. Nah, akar 54 ini 9 kali 6, akar 9 3, 6 nggak bisa keluar akar, maka jawabannya adalah 3 akar 6. Paham? Oke, soal terakhir, soalnya ada di UK 2 nomor 2 esai ya. Oke, sekarang kita bahas ini balok ABCD. Berarti kalian bikin dulu baloknya. Sekali lagi ibu ingetin, mulai dari bawah A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi nggak boleh asal. Jadi kalian naruh A-nya suka-suka. Bukan jadi bukan gini A, B, C, D, bukan kayak gitu ya. A, B, C, D itu harus dari bawah muter gitu. Oke, sekarang kita akan bahas lagi AB-nya berapa? AB-nya 16. Kemudian BC-nya 4. Habis BC ada CG. CG berapa? 3. Oke. Nah, yang ditanya titik P terletak pada rusuk GH. Mana GH ini? Ini GH. Nah, titik P terletak di rusuk GH. Itu ada titik P. Nah, dengan perbandingan HP banding PG itu 3:1. Jadi HP sama PG itu 3:1. Perhatikan, berarti nggak di tengah-tengah ya. Jadi totalnya nanti 4. Oke, kemudian yang ditanya jarak titik A ke titik P. Nah, yang ditanya A ke P ya. Nah, sekarang A ke P ini kok kita nggak ngambil dia di sini, Bu? Ini nggak bisa jadi segitiga tuh. Ini kalau mau jadi segitiga dia begini, susah, jadi nggak bisa. Jadi tugas kalian adalah membuat dia jadi segitiga. Nah, karena ini diagonal ruang. Ini perhatikan, ini diagonal ruang. Ini diagonal ruang nih. Ini diagonal ruang. Nah, ingat kata ibu, kalau ada hubungannya sama diagonal ruang pasti ada diagonal sisi. Nah, sisi yang paling memungkinkan untuk ketemu P itu adalah sisi ini. Nah, ini gambar segitiganya. Nah, AH ini diagonal ruang, HP juga diagonal, HP sisi ya. Tapi HP ini perbandingannya 3:1. Jadi nanti 3/4. Oke. Oke, sekarang kita akan cari AH. Lihat, perhatikan. AH ini, yang ini ya.
Nah, AH ini sebenarnya diagonal sisi. AH ini diagonal sisi, tapi karena dia bukan kubus, jadi nggak bisa kalian tambahin akar 2. Jadi kalian harus membentuk segitiga. Nah, ini kalau kita tarik garis dia jadi segitiga begini. Nah, ini jadi segitiganya nih. Nah, sekarang kita masukin berarti siku-siku di D. Nah, karena siku-siku di D berarti AH ini sisi miring. Sisi miring berarti harus ditambah. Berarti AD kuadrat ditambah HD kuadrat. Nah, AD nya berapa? AD nya sama dengan BC ya. AD nya 4, DH nya 3. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat 25, akar 25 5. Nah, kalau sudah ketemu nih AH nya 5, nah sekarang tugas kalian tinggal cari PA. Nah, PA ini juga sisi miring, siku-siku ada di H. Nah, HP, kita cari HP dulu. HP ini kan perbandingannya 3:1, maka kalau di HP 3, kalau di PG 1. Kalau HP berarti 3/4. 4 itu total ya, 3 tambah 1 dikali, karena panjang A ke B itu 16 sama dengan H ke G 16, maka dia 3/4 dikali 16, hasilnya 12. Nah, sekarang tinggal cari nih AP. Nah, nyari AP berarti AH ditambah PA atau AP ditambah PH kuadrat. Masukin AH tadi sudah dapat 5, berarti 5 kuadrat ditambah HP tadi sudah dapat 12 kuadrat, maka totalnya 169. Maka 169 13. Oke, paham ya? Paham, silakan dipelajari, dipahami sampai bisa. Jadi harus rajin gambar kubus ya. Sejenak ku terdiam